Perkenalkan, nama saya Stefani Siombing. Saya dari kelompok 3 angkatan 12 peserta Lasar CPNS tahun 2022. Setelah pembelajaran yang telah kami lakukan hari ini bersama dengan Bapak Dr. Randus Muhammad Kafi Tambunan, di sini saya akan membuat learning journal sebagai tugas yang diminta oleh pengampu kami. Ayo kita jalan-jalan di jurnal saya. Adapun pokok bahasan di sini adalah kedudukan ASN. Kedudukan ASN bersifat nasional. Aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN terbagi dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau disingkat PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan PPPK. Harus kita pahami sebagai ASN adalah peran ASN sebagai perencana, pemikir, pelaksana, dan pengawas. Dan tugas ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ialah pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, sebagai pelayan publik, dan ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Baiklah, kita bahas tugas yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Apa yang dimaksud dengan kebijakan? Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk regulasi. Ada 4 aspek utama yang harus dimiliki, yaitu aspek pertama, perencanaan. Perencanaan dapat dikatakan awal dari sebuah pelaksanaan kebijakan sekaligus penentu keberhasilan kebijakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan memiliki 3 variabel untuk mencapai sasaran, yaitu tindakan yang tepat, urutan pilihan, dan sumber daya yang tersedia. Lalu, seperti apa pendekatannya? Yang pertama, pendekatan bottom-up planning. Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat seperti kegiatan musrembang. Yang kedua, pendekatan secara politis. Bisa dikatakan seperti pada waktu kampanye pilkada. Visi dan misi dari calon kepala daerah menjadi pokok pikiran RPJMD. Yang ketiga, pendekatan teknokratik. Dilakukan dengan melibatkan seorang intelektual atau cendekiawan untuk kerangka perencanaan. Yang keempat, pendekatan partisipatif. Dilakukan dengan mengundang berbagai macam stakeholder untuk menyempurnakan perencanaan. Dan yang terakhir, pendekatan top-down planning. Tindak lanjut dari sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam perundang-undangan. Nah, kalau mau tahu regulasi tentang perencanaan, boleh dibuka ya sesuai dengan ini. Masuk ke aspek yang kedua, yaitu keuangan. Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan, seperti dua sisi mata uang. Dan pemegang kekuasaan umum keuangan daerah adalah kepala daerah, yang selanjutnya mendelegasikannya kepada beberapa pihak. Keuangan oleh kepala daerah. Yang pertama, kepada sekretariat daerah sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Yang kedua, BKAD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Dan yang ketiga, kepala dinas sebagai pengguna anggaran. Nah, ini adalah regulasi mengenai keuangannya, boleh dicek. Kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu barang dan jasa. Barang dan jasa merupakan output dari setiap kegiatan pemerintahan. Regulasinya ada di Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kita masuk ke tugas ASN yang kedua, yaitu ASN sebagai pelayan publik. Seperti apa pelayan publik? Pelayan publik yang disiplin
dan memiliki tutur kata yang baik di dalam melayani masyarakat dan mengedepankan kepuasan masyarakat. Paradigma pelayanan di Indonesia itu sampai sekarang ada 3. Yang pertama, Old Public Administration, di mana penguasa bersifat dominan. Yang kedua, New Public Management, di mana manusia berproduksi maksimal. Ini menganut revolusi industri seperti yang terjadi di Inggris. Dan yang ketiga, New Public Service. Nah, tugas yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini adalah poin terpenting, di mana afektivitas merupakan kunci pengendalian diri dan harus seimbang dengan kognitif. ASN yang dinilai dari caranya mengendalikan EQ dan merubah ke arah positif. Hal paling dekat untuk melihat implementasinya adalah ketika di tengah-tengah keluarga. Apakah kita berfungsi sebagai perekat dan pemersatu? Baiklah, sekian learning journal dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan apabila ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih.